Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Raja berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami siap hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan. Lembah air mata menjadi mata air. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kuasa Tuhan sanggup mengubah ya atau membalikkan setiap keadaan. Saudara yang percaya katakan amin. Ya, ketika orang merendahkan saudara, Tuhan tinggikan saudara. Amin. Haleluya. Ya, ketika orang kutuk saudara, Tuhan bisa ubah itu menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah. Ya, Tuhan membalikkan. Itu sebabnya kalau orang berbuat jahat dengan saudara, jangan membalas. Ya, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, kita percaya saudara, kalaupun orang mengutuk kita, Tuhan ubah kutuk itu menjadi berkat. Ya, waktu orang-orang Yahudi mau dibinasakan oleh siapa saudara? Haman. Ya, sudah rencanakan, sudah siapkan tiang gantung, sudah siapkan aturan yang membinasakan orang Yahudi. Tetapi saudara, dalam waktu yang ditentukan Tuhan, saudara, Tuhan ubah. Ya, amin. Ubah kutuk ya menjadi berkat. Akhirnya saudara, siapa yang hancur? Hamanlah. Ya, Haman yang merencanakan kehancuran, ya, kebinasaan bagi orang Yahudi, Tuhan ubah itu. Ya. Orang Yahudi diselamatkan dan Haman digantung, ya. Jadi saudara, kita punya Tuhan ya yang sungguh ajaib, ya. Kita harus miliki sikap hati yang benar kepada Tuhan supaya bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Keadaan-keadaan itu, saudara, Tuhan bisa melakukan. Keadaan yang tidak baik, Tuhan bisa ubah menjadi satu keadaan yang membaik. Keadaan yang tidak menguntungkan, Tuhan bisa ubah. Ya, segala sesuatu. Karena Tuhan itu Tuhan yang selalu mengubah. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, pagi hari ini saya akan ajak kita belajar dari seorang pribadi yang saya katakan sangat luar biasa. Ya, mari kita lihat sama-sama Markus pasal yang ke-10. Markus 10, mari kita lihat ayat yang ke-46. Haleluya. Ya, jadi apapun yang direncanakan oleh musuh, saudara, kita tidak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu gentar, apapun yang musuh rencanakan, Tuhan bisa balikkan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, kita tidak usah takut apa yang direncanakan orang. Kita tidak usah takut apa yang reka-rekakan orang. Ya, Yusuf pernah katakan, kamu mereka-reka yang jahat. Amin. Tapi Tuhanku mereka-reka yang baik. Haleluya. Ya, manusia bisa mereka-reka yang jahat. Manusia bisa merencanakan yang jahat atas hidupmu. Tetapi Tuhan bisa balikkan itu. Tuhan bisa balikkan, ya.
Tapi saudara, kita harus punya alasan yang harus kita lakukan supaya Tuhan melakukan bagian. Selalu di dalam firman Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan harus ada bagian yang kita kerjakan. Amin. Haleluya ya. Kita lakukan apa yang bagian kita, baru nanti Tuhan lakukan apa yang bagian Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup itu sangat simpel. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, Yusuf tetap percaya apapun yang direncanakan oleh musuh-musuh, oleh saudara-saudaranya, Tuhan balikan semua. Ya. Tetapi Yusuf harus punya sikap hati yang benar dengan Tuhan. Mari kita lihat Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Satu kisah tentang seorang yang bernama Bartimeus. Saudara, Bartimeus ini bukan nama dia, karena bar itu artinya anak. Timeus itu nama ayah. Ya. Jadi saya tidak tahu namanya dia siapa. Tapi sebetulnya namanya bukan Bartimeus. Ya. Karena Alkitab katakan Timeus itu nama ayah dia. Tidak mungkin namanya Bar. Bar itu nama daripada misalnya saya Hanas, ya. Bar Hanas misalnya. Bar ayah saya nama siapa ya? Ya. Jadi saudara, nama ayah, ya. Nama ayah daripada ini Bartimeus ini nama ayahnya yaitu Timeus. Dia Bar itu anak daripada Timeus, ya. Jadi ini bukan nama dia, ya. Tapi saudara tidak perlu cari tahu bagaimana namanya, tetapi yang penting bagaimana sikap hati dia dengan Tuhan. Itu yang penting. Mari kita lihat Markus pasal 10 ayat 46. Ya, sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak itu berbondong-bondong. Ada seorang pengemis. Ya, jadi berarti dia ini orang miskin. Dia mengemis, ya. Orang buta. Bukan saja dia miskin, dia buta dan bernama Bartimeus. Ya. Anak Timeus. Ya. Jadi dia ini Bartimeus artinya anak Timeus. Tapi bukan ini nama dia, Saudara. Ya. Ya. Tapi hanya dia disebut anak Timeus. Artinya bapaknya bernama siapa? Timeus, ya. Tapi anaknya ini tidak tahu nama siapa. Karena orang tidak terkenal, ya orang nggak suka cari tahu nama lah. Kalau engkau terkenal, kalau engkau mau viral sekarang, bikin sensasi, pasti terkenal. Apalagi sekarang zaman YouTube, zaman apa semua, ya. Kalau orang mau terkenal banyak sekali, ya. Banyak sekali cara orang mau terkenal supaya tujuannya satu, yaitu namanya dikenal. Ya, tetapi kita tidak perlu manusia mengenal, yang penting Tuhan mengenal. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita akan belajar seorang yang tidak terkenal bagi manusia, tapi di mata Tuhan dia orang hebat. Dia orang yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan. Dan ada waktunya Tuhan akan angkat engkau dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amin. Jangan cari perhatian manusia, jangan cari saudara, cari muka manusia, cari hati Tuhan, cari kehendak Tuhan, cari kesukaan Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan angkat hidupmu. Pada saatnya Tuhan akan ubah hidupmu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, Alkitab sengaja tidak menulis siapa namanya. Dan mungkin dia orang tidak terkenal. Ya, tidak apa-apa saudara. Engkau orang tidak terkenal bagi manusia. Tapi ada waktunya Tuhan angkat, promosikan engkau. Karena peninggian itu datang dari Tuhan. Amin. Dengan
cara Tuhan dengan waktu Tuhan. Haleluya. Yang penting aku setia ikut Tuhan. Yang penting aku setia melayani Tuhan. Amin. Haleluya ya. Mari kita lihat firman Tuhan katakan di sini. Dia duduk di pinggir jalan ya, karena mengemis. Ayat yang ke-47, mari kita lihat. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dia berseru. Hebat orang ini ya. Yesus anak Daud, atau anak Daud itu artinya orang yang diurapi. Ya, karena Daud itu apa saudara, kalau orang menyebutkan anak Daud itu berarti engkau orang yang luar biasa. Engkau orang yang diurapi. Padahal waktu itu orang belum menganggap Yesus itu hebat. Ya, tetapi Bartimeus dari mana saya tidak tahu. Dia buta, dia pengemis, dia miskin, tidak terkenal. Tapi dia kenal Tuhan itu luar biasa. Amin. Haleluya. Itu yang mengubah dia saudara. Ya, orang selalu berhubungan Bartimeus dengan kesembuhan, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mengangkat dan memulihkan dia. Dan anak Daud, kasihanilah aku. Terus, mari, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras, ini orang hebat saudara. Makin lo larang, dia makin maju saudara. Haleluya. Ini yang namanya Kristen militan. Ini yang nama Kristen radikal saudara. Amin. Haleluya. Banyak orang maju tapi orang mundur dia mundur. Banyak orang maju tapi sebentar dia kendor saudara. Banyak orang setia hari ini tapi besok-besok dia makin mengendur saudara. Tapi Bartimeus makin keras. Ya. Alkitab katakan makin dia ulang-ulang menyerukan. Ya, itu membuat orang jengkel. Ini orang kok ditegur kok makin brutal saudara. Ya, haleluya saudara. Ya, ini orang yang cukup gila dengan Tuhan. Sehingga Tuhan betul-betul kagum terhadap pribadi ini saudara. Amin, haleluya. Ayat 49 mari kita lihat. Ya, lalu Yesus berhenti saudara. Tidak ada yang bisa hentikan langkah Yesus. Amin. Tapi orang yang luar biasa ini. Seorang yang tidak terkenal. Seorang yang miskin. Seorang yang tidak mungkin tidak dikenal oleh orang. Dia miskin. Orang miskin itu apa yang mau diharapkan dari dia? Ya, kalau dia kaya raya ya. Ya. Kalau janda miskin, ya. Kalau janda kaya ya lumayan saudara. Baru-baru ada seorang pemuda 17 tahun nikah dengan janda kaya 78 tahun. Yang dicari bukan jandanya, yang dicarinya fulusnya. Tiap hari dia melihat apakah dia mati malam ini. Karena ada uang di bank banyak saudara. Jadi saudara ya, yang mau dia elek, mau dia jelek gak apa-apa. Yang penting duitnya banyak saudara. Haleluya. Ya segala macam lah. Itu masing-masing orang ya punya pendapat, punya cara saudara. Tetapi saudara, ini orang sudah miskin lagi, sudah buta lagi saudara. Apalagi yang bisa diharapkan. Tetapi dia bisa hentikan perjalanan Yesus. Yesus berhenti. Saudara, ini luar biasa. Dan berkata, panggil orang itu. Panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah, Yesus memanggil engkau. Ayat yang ke-50, mari kita lihat. Lalu ia tanggalkan jubahnya. Wow, luar biasa. Nanti kita akan belajar. Dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Dia jawab, orang buta ini menjawab, Rabuni, atau orang yang berkuasa,
orang yang pegang hidupku, supaya aku dapat melihat. Waktu itu orang belum menyebut Yesus Rabuni. Tidak ada orang yang menyebut Yesus Rabuni. Tetapi Bartimeus ini, dia orang luar biasa. Dia bisa, karena cara orang memanggil, cara orang menyebut, cara orang mengenal nama, itu berbicara mengenai sesuatu yang dia tahu. Ya, yang dia tahu, saudara. Ayat yang ke-52, mari kita lihat sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya apa? Pergilah, imanmu apa? Telah menyelamatkan. Jadi bukan sembuh secara jasmani, tapi orang ini orang yang luar biasa. Orang yang akan dipakai Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, imanmu sudah menyelamatkan. Bukan saja dia sembuh, bukan saja dia jelek, tapi hidupnya berubah. Haleluya. Pada saat juga itu melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, luar biasa, ini satu kehidupan. Ya, ketemu Yesus hidup akan berubah. Yang percaya katakan amin. Ya, sebab Yesus suka mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Minggu lalu kita bagaimana kita rubah air mata itu menjadi mata air, karena ada tangan yang tidak kelihatan yang bekerja. Itu sebabnya saudara, kita akan belajar dari hidup orang ini. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari ayat ini, saudara, di mana apa yang dikatakan sikap hati dari seorang Bartimeus. Ya, hal yang pertama, dia berani menyatakan imannya kepada Tuhan. Dia berani, saudara. Ya, walaupun waktu itu orang, saudara, belum mengenal Yesus itu sebagai orang yang diurapi. Ya, belum, saudara. Murid-muridnya juga kaget. Ini orang sebut yang luar biasa. Makanya saudara, dia katakan satu pengakuan. Ya, dia katakan Yesus atau Mesias atau orang yang diurapi. Ya, artinya orang yang bisa melakukan apa saja. Orang yang bisa mengerjakan apa saja. Ya, dia katakan dalam firman Tuhan ini, dia katakan kasihanilah apa? Kasihanilah aku. Artinya saudara, dia mau katakan, Bartimeus mau katakan, hanya engkau yang bisa tolong aku. Hanya engkau yang bisa menolong aku. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Ya, dia katakan kasihanilah aku. Dia bukan minta, dia bukan meminta uang, dia bukan memintain, dia bilang Tuhan kasihani aku. Ya, kasihanilah aku. Artinya engkau yang menjadi fokus, engkau hanya menjadi pusat, engkau menjadi satu-satunya. Doa ini juga diungkapkan oleh Mazmur. Mari kita lihat Mazmur 4 ayat yang kedua. Mari kita lihat sama-sama Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Mari. Ya, Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Mari kita lihat, ya. Terus. Ya. Oh ya, tadi. Ayat yang kedua, natur, ya. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Ya. Dia punya tidak peduli keadaan orang, tidak peduli dia, orang tidak mau dengan dia, saudara. Alkitab katakan dia hanya tertuju kepada Tuhan. Ya Tuhan, engkau satu-satunya yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi apa? Kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah apa? Yesus Tuhan.
aku. Janganlah Tuhan lalui. Jawab doaku. Amin. Saya tahu ini nyanyian ini diambil dari cerita seorang Bartimeus. Amin. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mazmur pasal 6. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Haleluya. Dia katakan, kasihani aku Tuhan. Mazmur 6 ayat yang ketiga. Mari kita akan lihat sama-sama. Haleluya. Haleluya. Ini doa, kasihani aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkan aku, sebab tulang-tulangku apa? Gemetar. Saudara, ini satu seruan hanya ditujukan, tidak ada siapapun, tidak ada yang aku andalkan lagi Tuhan. Ya, saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita berada di dalam posisi di mana semua orang yang pernah kita andalkan mengecewakan kita. Semua orang yang kita harapkan, kita pikir dia keluarga kita, yang dia katakan, lu ingat kalau lu susah nanti saya akan bantu. Begitu saudara susah, telepon dia susah. Mungkin dia pernah katakan, nanti ada apa-apa, nanti om bantu, nanti kau. Tapi begitu engkau butuh dia, teleponnya nggak diangkat-angkat. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berada di dalam satu situasi, satu kondisi di mana tidak ada yang bisa tolong kita. Amin. Hanya satu-satunya. Makanya Bartimeus katakan, kasihanilah aku Tuhan. Tuhan tidak suka kita bergantung. Mungkin kita bergantung kepada nama besar kita, kita bergantung kepada posisi kita, kita bergantung kepada jam terbang kita, kita bergantung kepada nama besar kita. Tapi satu waktu, saudara, semua seperti mengecewakan. Engkau marah, engkau kecewa, tapi itu waktunya untuk engkau hanya arahkan, hanya fokus kepada Tuhan. Haleluya. Karena dia Tuhan yang suka mau supaya anak-anaknya hanya berharap, hanya bergantung kepada dia. Kadang-kadang dalam posisi kepepet, di saat justru itulah, justru orang-orang meninggalkan engkau. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan, Engkau sumber kekuatan.
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satu Tuhan, biar hanya Dia satu-satunya, Tunya yang ku percaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satu, oh haleluya, satu-satunya yang ku andalkan. Biar Dia hanya satu-satunya orang yang engkau andalkan. Saya, amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satu-satunya yang ku amin. Haleluya, satu-satu. Engkau Tuhan satu-satunya. Buktikan bahwa Dia Tuhan yang satu-satunya. Sumber kebenaran. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Dia satu-satunya. Jangan Dia sebagai aksesoris yang engkau pakai waktu engkau butuh. Waktu engkau butuh. Tapi Dia satu-satunya. Situasi-situasi sekarang yang tidak menentu, situasi keadaan yang tidak bisa menjamin kita, hanya kita punya harap satu-satunya Tuhan. Tidak ada siapapun, saudara. Engkau Tuhan pakai orang, Tuhan boleh pakai teman, Tuhan boleh pakai kenalan, Tuhan boleh pakai orang yang tidak pernah engkau kenal sekalipun. Tuhan bisa pakai untuk menyatakan belas kasihannya kepada saudara dan saya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah turun belas kasihan, Tuhan bisa bergerak dengan caranya yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau pahami, saudara. Justru apa yang kau reka-reka, justru apa yang kau pikirkan, si A, si B, si C yang akan membantu, justru Tuhan akan lakukan. Kalau dulu engkau harapkan manusia, kalau dulu engkau bergantung kepada koneksi, kalau dulu engkau bergantung kepada sesuatu yang Tuhan tidak akan kenal, Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Amin. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan kita Tuhan yang sanggup bisa melakukan apa saja. Amin. Bartimeus yang buta, yang miskin, tidak terkenal, tidak ada koneksi, tidak ada orang yang bisa perhatikan. Dia katakan, Tuhan hanya satu-satunya, hanya Engkau Tuhan yang aku andalkan. Saudara, sikap hati itu, selagi aku mengandalkan sesuatu, satu waktu engkau akan kecewa. Amin. Jangan andalkan atasanmu, jangan andalkan orang-orang penting, jangan andalkan siapa saja, tapi andalkan Tuhanmu. Amin. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, tengah-tengah situasi orang katakan makin hari makin sukar, andalkan Tuhan sehingga orang bisa melihat Tuhan bekerja di balik semua ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Dia berani hadapi tantangan. Amin. Dia berani hadapi tantangan. Makin orang tegur, Alkitab katakan, tetapi makin dia terus berseru. Ya, amin. Ini yang luar biasa dari firman Tuhan kata. Tidak berubah pernyataan, imannya tidak berubah. Ya, percayanya tidak pernah berubah. Sikap ini yang luar biasa. Kadang-kadang orang memulai dengan pelayanan yang luar biasa, tapi begitu hadapi masalah, dia down. Cinta
ceritanya luar biasa tadinya. Tetapi begitu hadapi kesulitan, dia down dan dia mulai bertanyakan, Tuhan benar engkau panggil saya atau tidak? Tuhan benar engkau ada atau tidak? Tuhan benar, kalau engkau ada mana? Orang selalu pertanyakan itu, saudara. Di waktu dia mengalami hal-hal tidak mengenak, Alkitab katakan, saudara, Bartimeus makin dilarang, makin dia seru, karena dia tahu hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin engkau harus tunggu 10 tahun, 13 tahun. Daud menunggu 13 tahun. Yusuf menunggu 14 tahun. Musa menunggu 40 tahun. Tapi mereka tetap bertahan. Tapi mereka tetap kuat, saudara. Haleluya, saudara. Ingat, saudara. Waktu endingnya dengan Tuhan itu luar biasa. Mungkin Tuhan izinkan hal-hal sekarang kau hadapi. Hal-hal yang sepertinya berat sekali. Tapi jangan mundur. Jangan kendor. Jangan undur. Maju terus. Haleluya. Amin. Maju terus, saudara. Jangan berhenti. Dia tahu manusia tidak peduli dia. Manusia tidak bisa menolong dia. Makanya mereka tegur dia. Hai pengemis, hai buta, diam. Jangan berbicara, jangan mengganggu guru. Tapi dia makin nekat. Saudara, haleluya. Mungkin hari-hari ini orang takut beribadah. Tapi saudara bisa datang ibadah. Bukan ibadah di rumah tidak baik. Ya baiklah juga, tapi kadang-kadang konsentrasi gak baik. Ya kita janji mau ibadah di rumah, begitu jam 9, setengah 9 masuk ibadah. Ya sambil masak-masak, sambil dengar puji-pujian, WL lompat-lompat. Saudara ya sambil pas mau firman, saudara sedang ngantuk tidur. Sambil makan kacang dengar firman, baru baca satu ayat ketiduran. Orang saja di gereja aja masih ketiduran, apalagi di rumah, saudara. Amin. Ada di gereja lagi main handphone, lagi firman. Wah, itu kalau saya lihat toki dia. Sudah setengah mati datang, harus rela korbankan ini, harus rela. Dengan segala situasi yang kadang-kadang berat, saudara terobos, datang sampai sini, duduk dengan firman. Lihat chatting lagi, berapa yang like. Lihat Instagram, berapa yang like. Belum ada yang like. Udahlah, saudara. Ini waktu-waktu yang engkau sisihkan bagi Tuhan. Karena engkau perlu pengorbanan. Engkau bisa ibadah itu pengorbanan. Amin. Haleluya. Tidak gampang, saudara. Makin sulit orang bisa beribadah. Tapi saudara bisa datang. Saudara bisa cari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena engkau tahu, Tuhan, aku mengasihi engkau. Saya mau katakan ini, saudara. Bartimeus punya hati. Apa Tuhan tidak lihat? Tuhan lihat. Dia jalan tapi dia tahu ada orang yang seru padaku. Bukan dia tidak tahu, dia jalan di tengah kerumunan orang. Dia tak ada pribadi yang tidak dikenal orang, yang miskin, apalagi yang diharapkan dari dia. Tidak ada. Haleluya. Tapi saudara, Tuhan menghargai iman. Amin, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua terjadi karena dia percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saudara kita lihat. Terus ayat 49, mari kita lihat. Yesus berhenti
berhenti dan berkata apa? Panggil orang itu. Panggil orang itu. Dan berkata kepada kuatkan. Dan ayat 50 mari kita lihat apa yang Bartimeus lakukan. Lalu ia menanggalkan apa? Jubah. Saudara harus tahu, zaman itu jubah atau rompi dipakai sebagai status orang. Ya, ada tukang parkir pakai baju tukang parkir. Kalau saudara nggak pakai baju tukang parkir, saudara stopkan di jalan, saudara berbahaya juga. Karena saudara tidak diberikan legitimasi ya untuk menghentikan ya contoh pakaian ini. Nah, saudara, zaman dulu itu mengemis itu harus ada pakaiannya. Jadi dari jauh orang lihat, oh dia ngemis. Ya. Itu jubah pengemisnya itu dia harus pakai. Itu yang siang malam dia andalkan. Itu yang setiap hari Bartimeus andalkan, dipikirkan. Waktu orang melihat dia pakai jubah, ada belas kasihan manusia. Ada uluran tangan manusia karena melihat itu pengemis. Karena pakai jubah. Tapi hari itu Bartimeus buka dan dia lepas. Belum dijawab loh doanya. Belum ditolong loh doanya. Amin. Amin. Ya. Bukan Tuhan bilang sudah sembuh, baru dia lepaskan, tidak. Waktu dia datang kepada Tuhan, dia lepaskan semua apa yang dia andalkan, apa yang dia harapkan. Apa yang dia pikirkan ini hebatnya. Apa dia pikirkan ini yang bisa aku andalkan. Dia lepaskan. Dia bebaskan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Ini orang yang luar biasa sekali. Haleluya. Saya mau katakan dia orang yang tidak terlalu terkenal. Dia orang yang apapun saudara, haleluya, dia miskin lagi. Siapa mau ketemuan dengan orang miskin? Siapa mau berkenalan dengan orang miskin? Kalau dia orang kaya, sedikit-sedikit kalau famnya sama, ya itulah om saya. Tapi coba orang miskin, saya tidak tahu dia. Mungkin dia kebetulan nama fam sama, satu kampung mungkin. Tapi kotong sana kenal dia. Orang miskin selalu dihindari orang. Tidak ada orang yang mengaku. Kalau engkau punya duit banyak, engkau punya deposito banyak, wah saudara, orang semua rapat. Mungkin farmnya sama, tapi mungkin ada manunya dari sabu, ada manu dari ini. Semua bilang, itu kau tempuh orang dia. Itu kau tempuh orang. Dia pun nenek bayi itu dia gotong semua. Padahal saya tahu saudara, karena dia orang hebat. Bartimeus, satu-satunya yang dia andalkan jubahnya yang bisa meneruskan hidupnya. Dia lepaskan, dia percaya, aku jumpa dengan Tuhan, aku bertemu dengan Yesus. Aku bertemu dengan dia. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan. Ini yang membuat Tuhan. Lalu dia tanggalkan semua. Amin. Lepaskan apa yang kau andalkan. Apapun keahlian. Apapun yang kau banggakan. Apapun yang kau harapkan. Hari-hari ini. Hanya satu Tuhan yang harus engkau andalkan. Amin. Amin. Bukan berapa lama engkau hidup, tapi bagaimana setelah mati kehidupanmu. Amin. Kita punya hidup ini hanya dalam tangan Tuhan. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi bukan itu yang menjadi pembahasan. Tapi kalau engkau hidup hari ini, apa yang kau lakukan bagi dia?
apa kau kerjakan. Kalau selagi masih ada hal-hal yang kau andalkan, mungkin itu saudaramu, mungkin itu kakakmu, mungkin itu ommu, mungkin itu temanmu, mungkin itu nama besarmu, mungkin itu apapun. Kalau itu yang menjadi hambatan bagi engkau untuk terjadi sesuatu yang luar biasa atas hidupmu dan hidupku. Kita berikan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan mau supaya saudara, anak-anaknya mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-51, mari kita lihat sama-sama. Tetapi Yesus kata, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat. Hebat saudara, dia panggil Yesus sebagai Rabuni. Dia punya menyerukan, dia punya pemahaman tentang Yesus sehingga tahu dari mana. Padahal dia orang buta, orang cacat, orang yang dihindarkan, orang yang disepelekan, orang yang dianggap terkutuk oleh orang Yahudi, orang yang tidak normal. Tetapi dia punya pemahaman, dia punya pengertian, dia punya sikap hati terhadap Yesus berbeda. Itu yang membuat dia dibedakan dari orang lain. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita lihat ayat yang ke-52 dan kita akan menyembah Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, pergilah. Yesus tidak sentuh dia. Tuhan katakan, kau orang luar biasa, engkau yang disebut Bartimeus, pergilah. Imanmu sudah menyelamatkan. Engkau sembuh, engkau selamat, jiwamu diselamatkan, jiwamu ditolong, engkau dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan hari itu juga dia ikut Tuhan, dia melayani Tuhan. Saya mau katakan satu hal yang luar biasa. Dan Tuhan sanggup mengubah keadaan, Tuhan sanggup mengubah situasi, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Tidak ada apapun yang tidak bisa selagi engkau punya sikap hati yang benar, engkau punya sikap hati yang benar baik dengan Tuhan. Engkau tahu, engkau punya pemahaman, karena pada perjanjian lama setiap nama Yesus itu diserukan karena pengalaman seperti Allah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Elroy, dia Allah di atas segala pencipta, Allah Jehovah Jireh. Itu nama-nama menunjukkan pengalaman bagaimana Allah melakukan hal-hal yang besar dalam hidup mereka. Tetapi saudara-saudara, Bartimeus yang terasing, yang terpinggirkan, yang tidak dipikirkan oleh siapapun, tetapi dia dapat menarik perhatian Tuhan, dia dapat menarik hati Tuhan, dia dapat membuat Tuhan tertegun. Apapun yang kau mau, katakan Bartimeus. Haleluya. Dia disembuhkan dan dia ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apapun yang haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku Engkau sumber kekuatan. Amin. Mari kemenangan, sumber kedah. Semua serukan satu-satunya ku andalkan. Amin. Uralaba-laba-laba-laba-laba-laba. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku. Engkau rubah nasib kami, ubah kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu Tuhan, ada waktunya
hari ini doamu belum dijawab, terus berseru, jangan mundur. Kalau hari ini belum ada tanda-tanda, maju terus sampai kau lihat satu-satunya yang ku andalkan. Mari saudara, Bartimeus tanggalkan jubahnya. Aku tidak harap siapa-siapa Tuhan. Aku tidak siapa-siapa yang bisa aku harapkan Tuhan. Tidak ada siapa yang bisa tolong aku Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau sumber keku. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu-satu arahkan hatimu, arahkan pada Dia Tuhan. Dia bisa lakukan apa saja. Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Semua katakan satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Aku lepaskan kekuatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa yang selama ini engkau harapkan, lepaskan semua. Apa yang selama ini engkau andalkan, tinggalkan semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Tuhan mampu melakukan. Orang yang tidak punya harapan sama-sama seperti Bartimeus, tidak ada yang dia harapkan, tidak ada yang dia pegang. Dia tidak punya koneksi, dia tidak punya orang dalam, dia tidak punya orang yang dia bisa andalkan, dia tidak bisa orang yang dia bisa harapkan. Tetapi dia katakan, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya. Semua katakan haleluya. Amin. Satu-satunya aku percaya. Amin. Engkau sumber Tuhan, sumber nanya. Haleluya. Ya aku andalkan Dia, harapkan Dia. Haleluya. Ya, hanya Kau Tuhan yang sanggup Tuhan. Uralabalaba sikire Tuhan. Amin. Tuhan Engkau satu-satunya. Satunya Tuhan. Tuhan. Oh, satu-satunya. Yes. Amin. Hanya Engkau Tuhan. Tuhan, biar arahkan hatimu, matamu Tuhan. Saudara, ada cerita dalam firman Tuhan, ada seorang wanita, seorang janda yang tidak ditulis siapa namanya. Dia berada di Sarfat, satu kota daerah yang mengalami kelaparan yang berat. Ada seorang hidup, seorang janda dengan seorang anak.
Tuhan utus Elia pergi ke sana. Pergi ketemu janda itu. Sampai di sana ada seorang janda yang katakan, aku dan anakku hari ini kami olah makanan dan besok kami mati. Tidak ada lagi yang diharapkan. Mungkin keluarga suaminya tidak bisa menolong. Yang selama ini diharapkan, anaknya masih kecil, anaknya sakit, anaknya menderita. Dia katakan, tapi Elia katakan, buatlah bagiku roti bundar. Itu hal yang terakhir dalam hidup dia, yang dia pikir dia akan makan dan mati, karena tidak ada orang yang bisa dia andalkan. Tapi justru waktu keadaan seperti itulah Tuhan utus seorang nabi pergi ketemu dia, dan akhirnya janda itu dipelihara oleh Tuhan pada masa kelaparan. Haleluya. Ada waktu dan saat Tuhan, ada saat Tuhan di menit-menit terakhir, di saat-saat itulah Tuhan tidak pernah dibiarkan. Tuhan tidak pernah. Sampai kapan? Sampai semua yang kita harapkan tidak bisa menolong kita, tidak bisa kita andalkan. Semua apapun yang kita andalkan tidak bisa menolong. Saat itulah Tuhan mau menolong engkau. Mari angkat tangan dan katakan satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satunya yang ku, engkau sumber keku. Amin. Last minutes Tuhan lakukan. Jangan kendor pelayananmu. Haleluya. Tidak ada bisa hentikan. Saya amin. Engkau tuh. Amin. Haleluya. Satu-satu. Urama sekere. Oh, haleluya. Dalkan, amin. Satu-satunya Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Satu-satu. Pakai hidup kami Tuhan, pakai kami. Amin. Haleluya. Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan pemulihku. Tuhan, Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah kendor pelayanannya, sudah tawar hati, sudah kendor pelayanan, ini waktumu. Hari-hari ini Tuhan akan melakukan hal besar. Maju terus. Pelayanan-pelayanan engkau tinggalkan selama ini, pelayanan-pelayanan yang engkau abaikan selama ini. Haleluya. Semakin dia ditegur, karena dia tahu hanya ini orang, dia orang yang hebat, dia orang yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Biar hari ini hari kita introspeksi. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana ibadahmu dengan Tuhan? Kalau hari-hari ini kendor, waktu-waktumu banyak tersita. Engkau hanya beri waktu sisa-sisa kepada Tuhan. Hari-hari ini, mari saudara, dia terpegang kendali hidup kita. Dia tetap pegang kendali. Semua apapun terjadi harus seizin Tuhan. Seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Semua
dalam planning rencana Tuhan. Haleluya. Oh, semua angkat tanganmu. Satu-satunya yang andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku amin. Ini kami Tuhan. Sumber. Amin. Inilah Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan. Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan yes. Sekali lagi katakan. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan pemulih. Haleluya. Say haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus maju dan maju. Tidak akan pernah mundur Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami terus setia dan setia Tuhan. Biar kami terus tidak kendor Tuhan. Dan tetap mengharapkan hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada siapapun yang kami andalkan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kalau kami yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tidak andalkan siapapun. Tidak andalkan obat apapun. Kami hanya andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai cara apapun bisa menyembuhkan kami. Lewat obat tanpa obat pun. Kalau Tuhan mau sembuhkan. Tuhan bisa lakukan itu. Dan kalau Tuhan bisa menolong lewat kami punya kenalan atau tidak punya kenalan. Tuhan bisa lakukan itu. Haleluya. Karena Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Biar jemaat makin semangat, makin kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini. Kami berdoa untuk semua orang yang sementara berada di ruangan isolasi. Yang sementara isolasi mandiri. Dan semua orang-orang yang terkena COVID. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar harap kami hanya kepada Yesus. Harap kepada hanya Engkau. Sumbernya. Haleluya. Sumber kesembuhan. Sumber pertolongan. Sumber mujizat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kami. Kami mau bawa persembahan kami. Kami mau kembalikan persepuluhan. Nah, kami tahu itu milik-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan-persembahan sukacita. Kami bawa persembahan-persembahan sukarela. Dan kami bawa persembahan khusus. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan nyanyikan. Meskipun musuh di depanku, amin. Banyak rintangan. Yes. Semua. Mari sama-sama kita katakan. Semua. Hey. Hey. Mari kita katakan. Semua. Katakan amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Semua berrebah di kiriku, berlaksa di sebelah. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku.
Semua haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti semua. Kaulah kuatku, kebanggaan, juru dan keselamatanku. Di tangan perlindungan, sumber mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Meskipun musuh, amin. Hey. Meskipun musuh di depanku, perintah menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji Engkau bersamaku. Mari sama-sama katakan, takkan goyah keyakinanku pada di Yesus, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti semua. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatan, kuatan perlindungan. Kaulah sumber kemenangan, kaulah Tuhanku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatan, kuat tangan perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber, amin, sumber kemenanganku, Tuhanku. Semua berikan kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Bawa semua persembahan persepuluhan, nasyar dan ucapan syukur kami bawa di hadapan dari Tuhan, memberkati, lipat gandakan Tuhan 10, 60 dan 100 kali lipat dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.